Sebuah drama komedi yang mengharukan. Tentang seorang rentenir yang berubah menjadi pahlawan setelah dia diminta untuk menjaga seorang anak kecil yang dijadikan jaminan oleh ibunya yang terjebak dalam hutang. Cerita ini menceritakan persahabatan yang luar biasa, pelajaran hidup, dan perjalanan emosional. Penasaran gimana ceritanya? Siapkan cemilan kamu, atur posisi kamu, selamat menonton. Yang terjadi di Incheon, Korea Selatan, pada tahun 1993. Dua pria penagih hutang, Dusuk dan Jong Bae. Mereka berdua berjalan bersama sembari mengobrol. Suatu saat ketika mereka melihat seorang ibu yang memiliki hutang kepada mereka dari kejauhan. Mereka berdua berusaha memastikannya dengan berteriak di tengah keramaian yang ramai. Mencoba menghentikan ibu dan anaknya dari melarikan diri. Dia adalah Myung-ja, peminjam uang yang sudah menunggak selama 2 bulan lamanya. Merasa sudah terpojok, Myung-ja beralasan karena suaminya meninggal dan keadaan keuangan mereka buruk. Dusuk tidak peduli dan terus membentak, membuat putri kecil Myung-ja marah dan mencubit tangannya. Dusuk berusaha tetap sabar dan meminta jaminan kepada Myung-ja agar dia tidak melarikan diri lagi. Tetapi Myung-ja dengan mata berkaca-kaca mengatakan dia tidak punya apa-apa untuk dijamin. Dengan kesal, Dusuk mengais putri kecilnya menjadikannya jaminan. Dia berjanji akan merawatnya dengan baik dan memberikan waktu 1 hari kepada Myung-ja untuk menyiapkan uangnya. Anak kecil itu terus menangis meskipun dia sudah diberi jajanan dan hadiah gantungan kunci. Dusuk terpaksa melakukan ini karena dia percaya bahwa seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Myung-ja mencoba meminjam uang dari orang lain, tetapi dia ditolak mentah-mentah. Dia hanya membutuhkan 750.000 won, bukan jumlah yang besar. Namun dia kesulitan mendapatkan uang karena dia adalah imigran gelap dari Cina dan orang sulit percaya kepadanya. Setelah mencari bantuan, dia menemukan seseorang yang bisa membantunya, dan kemudian dia menghubungi Dusuk dan mengatakan bahwa dia akan membayar hutangnya besok. Namun sayangnya, dia ditangkap oleh polisi yang sudah lama mencarinya. Dusuk dan Jong Bae membawa anak itu ke rumah mereka yang berantakan dan tidak terawat. Dusuk memberinya kamar dan memintanya untuk segera tidur. Keesokan harinya, Dusuk membawa anak itu ke kantor, di mana bosnya marah saat mengetahui masalah itu. Setelah meyakinkan bosnya bahwa rencananya akan berhasil, Dusuk akan membawa anak itu ke ibunya, yang sudah berjanji untuk menemuinya. Setelah menunggu lama, Dusuk tidak mendapatkan informasi dan meminta anak itu untuk menunjukkan rumahnya. Anak itu kabur dan bersembunyi di jalanan saat Dusuk dan Jong Bae mencarinya. Mereka percaya bahwa anak itu akan pulang ke rumah. Mereka menyerah untuk mencarinya dan bergegas pulang. Di malam hari, anak itu tiba di rumahnya yang ternyata sedang diperiksa oleh petugas imigrasi. Dia merasa takut dan dia bersembunyi sampai kedua petugas itu pergi. Mengejutkannya, itu bukanlah rumah pada umumnya. Sebenarnya itu adalah tempat pos penjaga yang mereka sewa. Dia sedih kehilangan ibunya, tetapi untungnya dia adalah gadis cilik yang mandiri. Keesokan harinya, Dusuk bertemu dengan Myung-ja di kantor imigrasi, yang memberitahu dia akan dideportasi kembali ke Cina. Tetapi masalahnya adalah anaknya belum ditemukan. Dusuk terkejut dan terpaksa berbohong kepada Myung-ja saat dia mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja. Myung-ja kemudian menjelaskan bahwa anaknya yang bernama Sungi akan dijemput oleh pamannya yang bernama Byung-dal. Dan Sengi akan dikirim ke keluarga kaya yang ingin mengadopsinya. Myung-ja juga menjelaskan bahwa paman akan membayarkan semua utangnya. Myung-jo terpaksa melakukan semua itu agar anaknya Sengi bisa hidup. Dusuk mencari Sengi ke rumahnya tetapi tidak menemukan apa-apa selain sepatu mungilnya yang tertinggal. Di malam hari, Sengi berjalan tanpa arah dan hanya berharap bisa menemukan ibunya. Ketika seorang gelandangan mengajaknya pergi, untungnya Dusuk muncul dan memberinya pelajaran. Saat itu, Sengi menangis dan meminta Dusuk untuk membantunya mencari ibunya. Ketika Dusuk menjelaskan semuanya, Sengi menangis karena tidak percaya bahwa dia sudah ditinggalkan. Dusuk berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa Sengi akan diadopsi oleh keluarga kaya dan ibunya akan datang menjemputnya suatu saat nanti.
Mendengar itu, dia merasa lebih baik. Keesokan harinya, Sangi berusaha sebaik mungkin untuk menjadi anak yang baik. Membersihkan rumah Dusuk yang berantakan dan melayaninya setiap pulang kerja. Tidak lama kemudian, Byongdal menghubungi Dusuk dan memintanya untuk merawat Sengi sebelum dia datang menjemputnya dan membayar utang Myungjo. Menuruti permintaan paman Byongdal, Dusuk membawa Sengi berjalan-jalan di kota. Dusuk yang selalu memanggil Sengi dengan sebutan jaminan membuatnya kesal. Tetapi dia tertawa saat mengetahui nama Dusuk memiliki arti kepala batu. Suasana mencair dan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Sengi memberikan nama baru untuknya, Seungbo, yang berarti pemenang. Pada hari itu, Dusuk membawa dia ke mall untuk membeli pakaian, ke tempat makan, dan ke konser idol. Walaupun mereka harus menyelinap karena mereka tidak memiliki tiket. Bahkan dia memberikannya kaset dan CD yang sangat diinginkan oleh Sengi. Yongbae berusaha merayakan hari terakhir Sengi sebelum dia pergi dan diadopsi oleh keluarga baru. Walaupun senang, Sengi juga sedih karena harus meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Dusuk mengantarnya ke stasiun untuk menjemput pamannya. Dusuk memberinya CD player agar Sengi bisa memainkan CD idol yang dia berikan kepadanya. Ketika paman Byongdal tiba, Sengi merasa tidak nyaman karena dia tidak mengingatnya sama sekali. Dusuk meyakinkan Sengi dan memberitahu dia bahwa mereka akan berkomunikasi melalui pager, sebuah alat komunikasi kuno di mana orang harus mengirim pesan suara kepada operator sebelum pesan itu diubah menjadi teks dan dikirim ke pager yang dituju. Namun Dusuk gelisah karena pager yang dia kirim tidak pernah dibalas. Dusuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan menghubungi paman Byongdal melalui nomor telepon. Ternyata Byongdal adalah orang asing yang menipu Myungja bahwa anaknya akan diadopsi oleh keluarga kaya. Tetapi Sengi dijual untuk dijadikan pembantu. Dusuk marah ketika dia tahu bahwa Sengi dijual kepada orang yang tidak dia kenal dengan harga 300.000 won. Sengi dibeli oleh pemilik klub malam yang memaksa dirinya untuk melayani pelanggan, membersihkan toilet, dan tugas berat lainnya. Karena pager miliknya disimpan oleh Byongdal, Sengi tidak bisa menghubungi Dusuk, dan berusaha mengirim pesan kepada pagernya dengan harapan sang ibu akan melihatnya. Pada satu titik, Sengi terluka saat pria mabuk melemparkan gelasnya ke pipinya, membuatnya terluka parah. Alih-alih dibawa ke rumah sakit, Sengi hanya diberi obat luka biasa. Saat Dusuk membawa kembali barang-barang Sengi yang disimpan di Byongdal, dia menemukan tas pager Sengi ada di sana. Saat dia tahu Sengi mengirim pesan ke pagernya, Dusuk segera membalasnya dan memberikan nomor teleponnya. Setelah lama menunggu, Sengi menerima telepon dengan suara tangis dan meminta tolong. Setelah meminta alamat klub malam itu, Dusuk tiba dengan marah dan segera melepaskan Sengi yang terkunci di dalam rumah, memecahkan kacanya, dan membawanya pulang. Pemilik klub menjadi marah karena merasa sesuatu miliknya telah diambil, dan Dusuk memarahinya lagi saat dia bertanya berapa harga untuk menebus Sengi, dan wanita itu meminta tebusan 4 juta won, namun Dusuk tidak menawar karena dia tahu Sengi sangatlah berharga untuknya. Keesokan harinya, Dusuk menjual mobilnya untuk membayar tebusan Sengi dan kemudian membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Dokter menyarankan bahwa Sengi harus menjalani operasi khusus, agar lukanya tidak membekas. Namun, meskipun biayanya mahal, Dusuk tetap melakukannya demi masa depan Sengi keesokan harinya. Dusuk mendaftarkan Sengi ke sekolah. Tetapi sekolah tidak bisa menerimanya karena dia adalah imigran gelap. Satu-satunya cara agar dia bisa diterima adalah Dusuk harus mengadopsinya sebagai anak. Sengi menangis karena dia tidak mau Dusuk menjadi ayah barunya. Yongbae menasehati Sengi dan memberitahu dia bahwa itu hanya berpura-pura. Sengi hanya takut ibunya akan membenci dirinya. Namun, Yongbae berjanji akan menceritakannya kepada ibunya suatu saat nanti. Anak yang malang tidak menyadari bahwa ibunya sebenarnya tidak akan pernah kembali kepadanya. Dusuk mengangkatnya sebagai anak dan merawatnya selayaknya orang tua, mengajarkannya, memberinya bekal makan, dan mendidiknya dengan baik hingga dia tumbuh menjadi remaja yang cantik. Ketika Myongju kembali ke Korea, dia pergi ke sekolah Sengi untuk melihat keadaan putrinya. Saat melihatnya dari kejauhan,
Dia terkejut melihat bahwa Dusuk yang telah merawat putrinya selama ini merasa baik-baik saja dan menolak untuk masuk campur lagi. Singkatnya, kisah Sengi adalah tentang ayah Dusuk yang selalu mencemaskan dia jika dia pulang terlambat. Bahkan memarahi pria yang membantunya pulang saat dia mabuk. Dusuk juga tidak mau putri kesayangannya dimiliki oleh orang yang tidak pantas. Jadi ayah Dusuk menanyakan pria yang saat itu menjadi pacar Sengi. Yongbe memberitahu Dusuk bahwa dia layak. Jadi dia tidak perlu khawatir dan menerimanya. Tidak lama kemudian, nenek Sengi menghubungi Dusuk dan memberitahunya bahwa keadaan Myongja sedang kritis. Myongja juga mengatakan bahwa dia sangat ingin menemui putrinya itu. Saat Sengi tiba di Cina, dia tidak tahu harus bertindak seperti apa. Karena dia sudah belasan tahun tidak melihat ibunya lagi. Berjalan menyusuri jalan setapak, Dusuk dan Sengi tiba di rumah sederhana tempat ibu dan neneknya tinggal. Setelah sekian lama tidak bertemu, Sengi akhirnya bertemu ibunya, dan mereka berdua menangis untuk melepaskan kerinduannya satu sama lain. Setelah itu, Myongja bersujud di depan Dusuk karena dia tidak tahu harus membalas kebaikan itu dengan apa. Dia sangat bersyukur bahwa putrinya dirawat dengan baik. Setelah meminta maaf atas semua masalah yang dia berikan, dia meminta bantuan Dusuk untuk yang terakhir kalinya. Meskipun dia tahu dirinya sudah keterlaluan, dia merasa perlu memberitahu bahwa ayah Sengi masih hidup. Setelah mereka berpisah dan kembali ke Korea, Myongju meminta Dusuk untuk mempertemukan mereka. Di pagi hari, Sengi bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang untuk membelikan sepatu baru untuk Dusuk. Sementara itu Dusuk mencari keberadaan ayah kandung Sengi walaupun dia merasa tidak sehat. Setelah ditemukan, ternyata ayah Sengi sudah menikah dan memiliki anak. Dusuk kemudian membawa Sengi dan mempertemukan mereka berdua. Setelah meninggalkan Sengi, dia bersedih dan mengira dia akan kembali bersama ayah kandungnya. Tetapi itu tidak akan terjadi. Sengi kemudian menelepon Dusuk dan memanggilnya, "Ayah." Memintanya untuk segera menjemputnya. Dusuk menjemput Sengi dengan senang hati saat dia membawa CD playernya. Namun, karena penyakitnya yang semakin parah, Sengi mengalami kecelakaan. Dan sejak itu dia menghilang tanpa jejak. 10 tahun kemudian, Sengi menjadi orang yang sukses dengan bekerja sebagai penerjemah Mandarin untuk menteri. Yongbe menghubungi Sengi dan memberitahu dia bahwa Dusuk telah ditemukan. Yongbe membawa Sengi ke rumah sakit. Tetapi orang yang mereka cari ternyata salah. Ketika mereka pulang, Sengi teringat sesuatu. Dia mungkin menggunakan nama Sengbo sebagai identitasnya. Nama yang dia berikan ketika dia masih kecil. Setelah mencoba mencari Sengbo, mereka akhirnya menemukan bahwa dia berada di rumah sakit daerah Yongmin. Dokter tiba di sana dan menjelaskan bahwa Dusuk telah mengalami kerusakan jaringan otak sejak lama. Tetapi gejalanya kambuh karena tidak menerima perawatan yang tepat. Kemudian, dokter menemukan buku catatan dengan nama Sengbo dan menggunakan nama itu sebagai identitas barunya. Setelah itu, mereka diantar ke ruang rawat Dusuk oleh penjaga. Setelah lama tidak bertemu, Yongbe dan Sengi menangis karena baru menemukannya. Sengi berusaha mengingatkan dia bahwa dirinya adalah jaminan putri kecil yang ia rawat sejak kecil. Dusuk tersenyum saat dia memperlihatkan CD player yang dia bawa. Dan Sengi membawa sepatu yang dia belum sempat berikan kepada Dusuk saat itu. Ketika Sengi akan memasangkannya, dia melihat buku tabungan di kaos kakinya dan menangis karena menyadari itu adalah jaminan hidupnya selama ini. Dusuk telah menjadi orang tua yang baik, mencurahkan sisa hidupnya untuk Sengi, anak jaminan yang dirawat sejak kecil. Walau tidak mengingat apapun Dusuk tersenyum bahagia saat air matanya mengalir. Film pun berakhir ketika Sengi menikah dan Dusuk berada di sisinya sebagai ayah yang perlahan mulai mengingatnya kembali.